Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Itali Madin Channel. UTBK SBMPTN sudah semakin dekat. Jadi bagi teman-teman yang mau melaksanakan, semangat terus belajarnya. Dan semoga video ini akan bisa membantu teman-teman untuk dijadikan referensi dalam belajar. Di video ini adalah video TPS ke-6. Isinya ada 15 soal TPS kuantitatif lengkap dengan pembahasannya. Sebelumnya siapkan kertas dan pulpen dan pikiran yang jernih untuk mengerjakan soal-soal berikut. Sebelumnya silakan teman-teman klik like. Jangan lupa subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru. Bagi yang kurang paham, tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar seperti ini. Diketahui garis AD dan QE sejajar. Jadi AD sama QE sejajar. Sudut BCO sama dengan 60, sudut BEC sama dengan 30 derajat, dan sudut BFC sama dengan 40 derajat. Besar sudut CBO adalah. Jadi di sini diketahui bahwa sudut BCO 60, kemudian BEC 30 dan BFC 40. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sudut ini CBO. Nah, kalau di sini sudutnya itu 40, BFC-nya 40, berarti sudut yang FCE itu otomatis juga 40. Karena ini adalah berseberangan dalam, jadi sudutnya sama. Oke. Kemudian untuk menentukan sudut CBO, karena ini membentuk segitiga, besarnya sudut segitiga dalam segitiga itu 180. Berarti tinggal mengurangi saja. 180 dikurangi ini 100 dikurangi 30. Berarti CBO-nya sama dengan 50. Oke, karena kalau segitiga itu sudutnya dijumlah hasilnya 180. Oke, berarti jawabannya yang A. Next. Nah, diberikan gambar seperti ini. Kemudian ini ada keterangannya AB sejajar dengan ED. Si AB sejajar dengan ED. Jika ED sama dengan CD, ED sama dengan CD. Jadi kalau ED sama dengan CD itu berarti segitiganya adalah segitiga sama kaki. Ya, tentukan besar sudut BAC. Nah, dari sini dulu ini EDF diketahui besarnya 130, otomatis besar sudut EDC itu adalah 50 karena ini berpelurus. 180 dikurangi 130 itu 50. Karena ini segitiganya sama kaki, berarti kalau segitiga sama kaki, sudut-sudut yang ada di kakinya itu sama. Berarti 180 dikurangi 50 itu 130 dibagi 2. Jadi besar-besar sini kakinya ini adalah 65 karena segitiganya sama kaki. Kalau di sini 65, otomatis di sini dia bertolak belakang, berarti sudutnya juga 65. Nah, kemudian si sudut ABC dengan sudut CED, nah ini dia berseberangan dalam ya, karena si AB sama dan ED itu adalah sejajar. Jadi ABC dan CED itu berseberangan dalam. Jadi kalau di sini 65, dia berseberangan dengan sini juga hasilnya 65. Kemudian sudut BAC ini berarti tinggal mengurangkan saja. 180 dikurangi 65 dikurangi 65, otomatis hasilnya 50.
Nah, ini kalau dijumlah hasilnya harus 180. Oke, next. Nah, diketahui segi 4 atau persegi ABCD ini, kemudian ABC dan PQRS is a square. Ini berarti dia merupakan persegi. PQRS ini midpoint, ini berarti berada di tengah-tengah dari garis AD. Jadi P itu tengah-tengahnya AD. Ini kemudian siki tengah-tengahnya AB dan seterusnya. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah daerah yang terkena. Jadi hitunglah daerah yang diarsir ini ya. Yang diarsir ini jika diketahui luas dari PQRS itu adalah 144. Jadi luasnya yang tengah ini, persegi ini adalah 144. Kalau luasnya persegi 144, otomatis sisinya itu adalah 12. Oke. Di akar ya, 144 di akar itu sisinya ini 12. Kemudian kalau sisinya ini 12, kita pakai segitiga yang ini, ada segitiga sama kaki. Perbandingannya kalau di sini S, di sini S, berarti sisi miringnya pasti S akar 2. Yang kita cari sekarang adalah S-nya atau sisi aki. Jadi PAQ ini saya potong, saya letakkan di sini. Jadi kita nyari S-nya. Nah, S akar 2 itu sama dengan 12. Jadi untuk mencari S-nya 12 kemudian kita rasionalkan, dikalikan dengan sekawan, dikali akar 2 per akar 2, berarti sama dengan 12 kali akar 2 itu 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 12 dibagi 2 itu 6. Berarti S-nya ini 6 akar 2 atau sisi aki ini adalah 6 akar 2. Kalau sisi aki 6 akar 2, otomatis sisi AB adalah 2 kalinya, berarti 12 akar 2. Nah, kita sudah menemukan sisi AB-nya ini 12 akar 2. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi yang besar atau ABCD dikurangi dengan luas PQRS. Nah, luas ABCD dikurangi PQRS. Luas ABCD sisi kali sisi, sisinya 12 akar 2 kali 12 akar 2 dikurangi 144, itu adalah luasnya PQRS. Kemudian ini 12 akar 2 dikali 12 akar 2 hasilnya 288 dikurangi 144, berarti menghasilkan 144. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal himpunan atau diagram Venn. Nah, disuruh menentukan himpunan yang tepat dari ini gambar tersebut. Yang diarsir ini adalah, ini kan antara B sama C. Jadi kita bisa memastikan bahwa daerah ini adalah daerah gabungan dari B sama C. Ini ya. Kemudian yang ini dia tinggal ngurangi si A. Nah, ini adalah daerah gabungan dari B dan C. Kemudian dikurangi yang ini. Berarti jawabannya langsung saja yang do. Oke, paham? Lanjut. Next. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini daerah yang diarsir. Ini pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah, jadi ini mudah sekali ya. Ini kalau garisnya putus-putus seperti ini, jadi nanti pasti dia lebih besar atau kurang dari, tidak ada sama dengannya. Ini dibilangnya juga sudah jelas. Jadi ini tinggal begini saja. Yang ada di sumbu Y itu 4, berarti dia 4X. Yang ada di sumbu X itu 6, berarti 6Y. Nah,
berarti ini 4x ditambah 6y, karena dia mengarah ke bawah sini, yang daerah yang diarsir, berarti dia kurang dari. Nah, atau nyobanya seperti ini. Misalkan 0 di sini, 0,0 di sini dimasukkan ke sini, 4 kali 0 ditambah 6 kali 0, berarti kan hasilnya 0. 0 itu pasti dia kurang dari 24. 24 itu dari mana? 24 itu dari 4 dikali 6. 4 dikali 6. Ya. Untuk kurang ini, karena dia putus-putus seperti ini, berarti tandanya kurang dari. Kemudian 24-nya dipindahkan ruas jadi min 24, jadi 4x plus 6y min 24 kurang dari 0. Kemudian ini sama-sama dibagi 2, hasilnya 2x plus 3y dikurangi 12 kurang dari 0. Oke, jawabannya adalah yang B. Next, ada bilangan prima P dan Q berbeda, lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 15. Manakah bilangan yang merupakan rata-rata dari P dan Q? Oke, di sini ini diketahui bahwa bilangan primanya itu lebih dari 2 dan kurang dari 15, berarti kita bisa menentukan angkanya jadi 3, 5, 7, 11, 13. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Oke. Manakah bilangan yang merupakan rata-rata dari P dan Q? Karena ini adalah ada angkanya 2, P dan Q, berarti rata-rata itu tinggal dijumlah dibagi 2. Karena P sama Q. Jadi kita coba-coba aja. Nah, ini 5 tambah 7 bagi 2. 5 tambah 7 12, bagi 2 menghasilkan 6. 6 ada. Kemudian kita coba 3 ditambah 11 itu 14, dibagi 2 hasilnya 7. Kemudian 7 ditambah 13 itu 20, dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kita coba-coba aja ya, dijumlah-jumlahkan sini. Pokoknya dua angka dijumlahkan dibagi 2, ada angka yang di sini. Ternyata yang memenuhi adalah 6, 7 dan 10. Berarti jawabannya yang A, 6, 7, dan 10. Oke, next. Nah, manakah bilangan yang habis dibagi 4? Nah, ini ya. Kalau bilangan yang habis dibagi 4, ciri-cirinya adalah cari 2 bilangan terakhir yang nilainya habis dibagi 4. Ya, untuk pembahasan seluruhnya bilangan yang habis dibagi 19, silahkan teman-teman klik link berikut. Nah, di sana sudah lengkap ya. Oke. Kemudian yang ini cari 2 bilangan terakhir yang habis dibagi 4. Nah, yang nomor 1 46, apakah habis dibagi 4? Tidak, masih ada sisa ya. Kemudian yang kedua 6888, ya 88 habis dibagi 4, ya 22 ya. Kemudian yang 3 78, apakah habis dibagi 4? Tidak, berarti nomor 3 salah. Yang keempat 80, apakah habis dibagi 4? Oke, benar, berarti jawabannya yang 2 dan 4. Oke, yang C. Oke, next. Nah, manakah yang merupakan fungsi dari Y sama dengan fx? Ingat ya, fungsi itu adalah setiap domain itu adalah X berpasangan tepat 1 pada kodomain. Di sini kodomainnya adalah Y. Misalkan nih, kalau 1 berpasangan dengan 2, berarti 1 tidak boleh berpasangan dengan yang misalkan min 2. Seperti itu ya. Jadi pasangannya di X itu harus mempunyai satu pasang pada area Y. Misalkan yang A. Kalau ada seperti ini, saya misalkan ini 1 berpasangan dengan 1 di sini berpasangan juga dengan min 1, berarti yang A itu otomatis salah.
Nah, untuk soal seperti ini bisa teman-teman pakai bantuan garis seperti ini. Nah, kita belah atau kita garisi seperti ini. Berarti kalau yang merupakan fungsi, silahkan cari jika dia dipotong terhadap sejajar dengan sumbu Y. Jika grafiknya dipotong sejajar dengan sumbu Y, dia akan memotong pada satu titik. Oke, kalau yang A, dia dipotong oleh garis ini. Dia akan memotong di dua titik, di sini dan di sini. Berarti yang A jelas salah. Kemudian yang B, apakah ini satu titik? Ya, dia hanya memotong satu titik di sini. Berarti yang B benar. Kita coba cek yang C. Memotongnya terserah di mana saja, bisa di sini, bisa di sini. Ini di dua titik, di sini dan di sini. Berarti dia bukan fungsi. Kemudian yang D, ini juga ada di dua titik, titiknya di sini dan di sini. Kemudian yang E juga ada dua titik di sini dan di sini. Oke, berarti fix jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jika P-nya X dan Q-nya 12. Ingat, median itu adalah nilai tengah dari suatu data, dan data itu sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang ke besar. Nah, kita urutkan saja datanya dari yang paling kecil akan membentuk seperti ini. Nah, karena mediannya itu adalah X, jadi X itu bisa diisi angka lebih besar dari 11 kurang dari 16. Oke, dari sini yang memenuhi 12 boleh nggak? Boleh. Kalau X-nya 12 berarti si P itu sama dengan Q. Ya. Kemudian kalau 13 boleh nggak? Boleh. Kalau X-nya nanti 13 berarti P lebih besar dari Q. Oke. Di sini ada dua jawaban, berarti jawabannya yang mana? Oke, benar sekali yang E. Karena informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 pilihan di atas. Jadi jawabannya karena ada dua, berarti jawab aja yang E. Oke, next. Ada sebuah bangun seperti ini. Jika pada bangun tersebut ditarik garis A ke B sehingga terjadi dua daerah. Dua daerahnya itu dua daerah, maka perbandingan kedua daerah tersebut adalah, anggap saja satu kotak itu adalah satu satuan. Jika A dan B ditarik garis jadinya seperti ini. Nah, jadi perbandingan dari daerah yang sini sama yang sini itu berapa? Karena ini nariknya nggak pas tengah-tengah sini ya, ada ini. Jadi kita buat persegi panjang ini, kita fokus ke sini ya. Di sini ada 6 kotak. Karena 6 kotak, kalau dia dibagi menjadi dua seperti ini, otomatis area yang ada di dalam sini adalah 3 kotak dan ini ada 3 kotak. Karena baginya itu sama. Ya. Nah, di sini ada 6 satuan, berarti daerah sini 3, juga daerah sini 3. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, berarti yang ini 1, 2 ditambah yang ini 3, berarti 5. Kemudian banding di sini 1 ditambah kotak yang di sini adalah 3, berarti 4. Berarti fix jawabannya 5 banding 4. Next. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau ada seperti ini tidak perlu dijadikan bentuk desimal karena itu terlalu ribet, jadi langsung saja dikalikan silang. Contohnya yang A, kita kalikan silang saja. 1 dikali 14 itu hasilnya 14, 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Berarti 14 itu kurang dari 18, sedangkan tandanya di sini adalah lebih besar. Berarti yang A jelas salah. Kemudian yang B, 4 dikali 5 itu 20,
3 dikali 7 itu 21. Harusnya 20 itu kurang dari 21. Sedangkan di sini tandanya lebih besar, berarti yang B salah. Kemudian yang C, kita juga kalikan silang. 4 kali 7 itu 28. 5 kali 6 itu 30. Dan 28 itu harusnya kurang dari 30. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, 5 dikali 5 itu hasilnya 25. 6 kali 4 itu hasilnya 24. Berarti 25 itu lebih besar dari 24. Berarti jawabannya yang do. Oke, kita cek juga yang E sekalian. 2 dikali 7 adalah 14. 3 kali 5 15. Harusnya 14 itu kurang dari 15. Oke, jawabannya yang do. Next. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2/3, maka nilai dari 18 X min Y kali plus Y per X pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4. Jadi ini kita kalikan saja yang atas. Jadinya seperti ini. X min Y dikali X plus Y itu adalah X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian X pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4 bisa kita jabarkan seperti ini. X pangkat 2 min Y pangkat 2 dikali X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Jadi penjabarannya kebalikannya dari yang atas ya. Yang atas ini dijadikan seperti ini, yang bawah itu dijadikan yang kayak yang atas tadi. Oke. Kemudian kita langsung coret aja yang ini. X pangkat 2 min Y pangkat 2 nya, X pangkat 2 min Y pangkat 2 nya kita coret, tinggal 18 per X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Sedangkan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 di sini diketahui 2/3, jadi 18 per 2/3 itu sama dengan 18 dikali 3/2, itu hasilnya adalah 27. Oke, jawabannya yang E. Next. Perhatikan gambar berikut. Jika garis L digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, maka gradien yang baru adalah, jadi si garis L ini, satu garis L ini dia digeser. Coba kita geser. Nah, misal digeser ke sini atau digeser ke sini. Dia gradiennya sama nggak? Nah, kemanapun satu garis ini kalau digeser, gradiennya itu pasti sama. Jadi jangan terkecoh oleh kata-kata ini ya. Jadi gradiennya sama aja. Berarti teman-teman tinggal nyari gradiennya ini. Gradien yang dilalui 2 titik 0,10 dan 6,1. Ya, rumusnya tetap Y2 min Y1. Maaf, ini min-nya cuma satu aja. Y2 min Y1 per X2 min X1. 1 min 10 per 6 min 9 per 6 diperkecil sama-sama dibagi 3, jadi min 3/2. Oke, jawabannya yang C. Next. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu diketahui di sini CE-nya 8, DE-nya 6, AB-nya 15. Oke. Untuk CBA ditambah sudut EDA itu 180 ya. CBA di sini CBA ditambah EDA ini berarti dia 180. Otomatis besarnya sudut CDE itu sama dengan sudut CBA. Karena CDE kalau ditambah dengan sudut EDA itu juga hasilnya 180. Berarti nah, ini sudut ini sama. CDE dan CBA. Kalau sudut ini sama, ada satu sudut sama, kemudian sudut C-nya ini juga sama. Punyanya ACB dan punyanya CDE.
ada dua pasang sudut yang sama. Nah, itu berarti dia pasti sebangun. ABC sebangun EDC. Kalau ini sudutnya sama, otomatis sudutnya E itu sama dengan sudutnya A. Oke. Yang ditanya adalah tentukan panjang CD. CD itu yang mana sih? CD itu yang ini. Oh ya, kita sepakati dulu bahwa ABC itu sebangun dengan EDC. Yang ditanya adalah CD. Nah, kemudian perbandingannya adalah untuk segitiga yang kecil, depannya sudut C itu adalah 6 atau DE itu per AB. Kok bisa? Ya, karena depannya sudut segitiga yang kecil, sudut C ini adalah DE. Jadi perbandingannya, depannya sudut segitiga yang besar ABC ini, sudut C ini adalah AB. Gitu ya. Jadi untuk menentukan perbandingannya kita lihat dari sudutnya. Jadi DE per AB sama dengan, nah yang ditanya CD. CD ini dia depannya sudut E. Sudut E ini dia akan sama dengan sudut A. Ya. Sudut A. Jadi CD ini depannya sudut A yang besar ini berarti adalah CB. Depannya sudut E itu CD, depannya sudut A itu adalah CB. Jadi 16/15 sama dengan CD-nya itu yang dicari per, karena di sini diketahui bahwa EB-nya 22, berarti si garis CB ini 22 ditambah 8 itu hasilnya 30. Nah, di sini untuk mencari CD-nya 6 kali 30 dibagi 15 hasilnya 12. Jadi untuk menjawab soal ini kita hanya perlu yang pernyataan kedua. Jadi pernyataan 1 itu tidak perlu. Jadi jawabannya yang B. Silakan tinggalkan komentar bagi teman-teman yang kurang sependapat atau kurang paham. Oke, next. Ini adalah soal yang terakhir di video ini. Peluang. Sebuah kotak berisi bola yang berisi nomor 1 sampai 10. Dari dalam kotak tersebut akan diambil 3 bola tanpa pengembalian. Pada pengembalian pertama, bola bernomor genap terambil. Pada pengambilan kedua, bola bernomor ganjil terambil. Peluang terambil bola ketiga bernomor ganjil adalah, jadi kita tulis dulu bahwa di sana ada bola 1 sampai 11. 1 sampai 11 seperti ini. Kemudian bola genapnya itu ada 2, 4, 6, 8, 10 sama dengan ada 5 angka. Kemudian ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Di sini ada 6. Yang pertama itu yang terambil adalah bola genap. Nah, genapnya ada berapa sih? Genapnya ada 5, berarti 5/11. Sudah diambil 1, berarti bolanya tinggal 10. Berarti pada pengambilan kedua, ganjilnya itu tetap ada 6. 6 berarti 6/10 karena sudah diambil 1. Otomatis pengambilan ketiga, karena yang diambil adalah ganjil lagi, ganjilnya sudah terambil 1 di sini. Berarti ganjilnya tinggal 5 dan bolanya tinggal 9. Sekian pembahasan soal dari saya, semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya, semoga dapat membantu kalian untuk dijadikan untuk belajar di UTBK SBMPTN 2020. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.